Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asrofil amyai wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu nikmat sehat, kita bisa bertatap muka melalui via Zoom kali ini, itu berkat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat perjuangan beliau kita merasakan manisnya iman dan Islam. Kemudian yang kami hormati pada Ketua Yayasan Gria Sehat Istana Al-Ustadz Burhanuddin asal Mojokerto, yang kami hormati pula jajaran pengurus Yayasan Gria Sehat Istana, dan yang kami hormati pula para trainer yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan yang kami banggakan para peserta pelatihan bekam ahli utama angkatan kedua. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sampai di sesi ke-22 dengan keluhan hernia. Izinkan kepada saya untuk memaparkan sedikit berkaitan dengan keluhan hernia kepada Bapak Ibu sekalian. Tentunya untuk tidak jauh keluar dari ruang lingkup pembahasan kita akan membahas yang pertama tentang pengertian. Nah, pengertiannya hernia itu apa, kemudian yang kedua yang kita bahas yaitu jenis hernia itu apa saja, kemudian faktor hernia, pemicunya apa, gejalanya bagaimana, dan yang terakhir adalah titik bekam. Untuk pengertian dari hernia, itu adalah suatu kondisi yang mana terjadi pada organ dalam tubuh sehingga membentuk benjolan. Nah, itu dikarenakan adanya robekan pada otot. Nah, sehingga muncul benjolan yang keluar sebagaimana ada pada gambar itu. Itu karena ototnya robek. Nah, sehingga keluarlah khususnya memunculkan benjolan. Ini sangat mengganggu sekali hernia ini. Rasanya sakit biasanya di sekitar benjolan tersebut. Nah, untuk jenis dari hernia ini ada 8. Yang pertama itu hernia inguinal. Ini terjadi pada lipatan panggul. Nah, biasanya ini cenderung terjadi pada laki-laki dan juga pada perempuan. Daerah panggul, lipatan panggul itu muncul benjolan. Kemudian yang kedua itu hernia femoral. Hernia femoral ini terjadi di atas paha atas. Nah, kemudian pada umumnya terjadi juga wanita ataupun laki-laki bisa terkena hernia jenis ini. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, hernia umbilikalis. Ini biasanya terjadi di sekitar pusar. Terjadinya. Kemudian yang keempat, hernia
ikisoinal. Ini terjadi karena bekas luka operasi. Jadi karena sobekan ototnya, nah kemudian dipaksa kerja berat, bekas operasinya itu tidak kuat sehingga ada sobekan menyebabkan benjolan tadi. Selanjutnya hernia yang kelima, yaitu hernia hiatal. Hernia hiatal ini biasanya di area antara dada dan perut. Kemudian yang keenam, hernia spegelian. Ini terjadi di samping perut, sampingnya, kiri atau kanan. Yang ketujuh, itu hernia obturator. Ini terjadi daerah panggul melewati lubang obturator. Nah, selanjutnya yang kedelapan, hernia epigastrik. Hernia yang terjadi daerah antara pusar dan dada. Nah, di tengah-tengah biasanya terjadi antara itu. Intinya adalah hernia itu organ dalam yang keluar dari celah otot yang sobek sehingga muncullah benjolan. Biasanya berwarna merah. Itu inti dari hernia. Kemudian selanjutnya masuk kepada faktor terjadinya. Apa sih yang menyebabkan hernia itu terjadi? Nah, bahasa gampangnya demikian. Yang pertama itu faktor usia. Jadi usia itu sangat mempengaruhi sekali. Yang kedua jenis kelamin. Cenderung menyerang pada wanita jenis kelamin. Tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga kena. Karena pasien saya yang saya sempat tangani itu yang terkena kebetulan adalah laki-laki. Kemudian faktor keturunan itu juga ada salah satu faktornya. Kemudian kondisi medis ini obesitas, kemudian pola hidup itu sangat mempengaruhi. Yang kelima ini monggo Pak Suwanto. Ada tamu ini Pak Suwanto. Izin. Yang kelima faktor cedera atau trauma. Jadi pernah kecelakaan mungkin, sehingga ada sobekan otot di dalam. Dan yang selanjutnya adalah aktivitas fisik berat, angkat barang yang lebih dari kapasitas yang dia dimampu. Nah, yang nggak mampu diangkat tapi dia angkat. Nah, itu juga mempengaruhi. Dan yang terakhir ini merokok. Merokok ini menyebabkan beberapa penyakit, tidak hanya hernia ini. Kemudian gejala hernia. Kita bisa lihat hernia itu ciri-cirinya bagaimana, tandanya bagaimana. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu ada benjolan. Benjolan area sekitar dada ke sampai bagian lipatan selangkangan. Nah, kalau ada benjolan di antara sekitar ini, nah itu ciri-ciri hernia. Kemudian sakit
benjolannya sakit. Kalau dipencet sakit, dipegang sakit. Nah, itu hernia. Beda kasusnya dengan lipoma. Kalau lipoma area sekitar sini, ada area sekitar leher, nah itu lipoma. Kalau dipencet tidak sakit, dipegang tidak sakit, itu lipoma. Tapi kalau hernia dipegang, disentuh sakit. Apabila batuk juga bagian itu terasa sakit, nyeri. Nah, terus ada sensasi terbakar area sekitar benjolan itu. Dan otomatis juga merasa sesak napas. Kemudian cenderung ketika buang air besar itu sembelit. Yang selanjutnya merasa mual. Kemudian yang terakhir ini bukan bengkak tapi bengkak. Jadi bagian hernianya itu bengkak. Ada warna kemerah-merahan. Seperti bisul. Gitu Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan pengertian sampai gejala hernia. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Sebelum kita masuk kepada titik bekam. Pak Nuri mungkin? Nanti aja, Ustaz. Oke, siap. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada kita lanjut kepada titik bekamnya. Untuk titik bekam yang kita ambil adalah titik kahil. Kemudian area kaki, kemudian pangkal paha, selangkangan, bawah pusar, kemudian titik keluhnya. Benjolannya di mana? Nah, itu yang kita ambil. Kalau benjolannya di atas antara pusar ke dada, maka diambil area sekitar itu. Sekitar benjolannya. Nah, kemudian kalau benjolannya di antara di perut samping atau kiri atau kanan, maka kita ambil area itu. Itu titik keluh. Nah, tujuannya dari kita ambil titik ini yang ada di modul untuk membantu meringankan rasa sakit itu tadi. Biasanya darahnya banyak yang keluar itu. Nah, ini ada foto praktek. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian. Foto praktek titik hernia. Mungkin sampai sini Bapak Ibu boleh ditanyakan berkaitan dengan titik bekamnya. Izin bertanya Pak Khalid. Monggo Pak Farid. Untuk kasus hernia ini, apakah apabila dibekam ada kemungkinan sembuh atau bisa sembuh atau mungkin ada tambahan terapi lain karena kan berhubungan dengan robekan otot dalam gitu. Tadi yang seperti dijelaskan Pak Khalid. Mungkin apakah cukup dibekam saja atau mungkin ada tambahan cara lain yang bisa menutup robekan tadi. Terima kasih. Untuk hernia ini 2 kali pertemuan saya menangani pasien yang sama. Alhamdulillah keluhan yang benjolan terus yang biasa dikeluhkan tadi itu sudah tidak dirasakan lagi. 2 kali pertemuan itu
2 minggu sekali pertemuannya. Berarti kurang lebih 1 bulan. Itu sudah tertangani dan alhamdulillah pasiennya tidak pernah mengeluhkan lagi. Sekarang tinggal bekam rutin sebulan sekali saja. Herbal saya pernah tanyakan, Bapak minum apa? Saya hanya minum pH aja katanya. Air yang pH tinggi 8. Kalau biasanya itu kan ada Milagros. Mungkin pernah dengar Bapak Ibu Milagros atau apa itu namanya Izaura, terus kangen water. Nah, itu kurang lebih itu saja yang dikonsumsi untuk herbalnya. Air putih yang ber-pH tinggi kurang lebih 8 itu tadi pH-nya. Kemudian untuk titiknya 2 kali pertemuan sudah kembali normal. Itu Pak Farid mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Pak Nuri. Itu tadi kan dari Pak. Suaranya kecil Pak Nuri. Nah, oke, sip. Suaranya terdengar. Dari pengalaman Ustadz tadi kan 2 kali pertemuan ya dalam 1 bulan. Itu dengan titik yang sama atau beda Ustadz? Dengan titik yang sama Pak Nuri. Jadi diulangi yang titik sebelumnya Ustadz ya? Ya, untuk pembekaman terapi paling cepat di titik yang sama itu 2 minggu sekali. Tapi kalau terapi yang di titik yang berbeda itu 1 minggu sekali. Kalau stroke titiknya kan berbeda tiap pertemuan, maka seminggu sekali. Kalau hernia ini kan titiknya sama, maka 2 minggu sekali terapinya. Tanya lagi Ustadz, saya kan ini ketika bersin, saya juga kadang merasakan sakit pada ini atas antara kemaluan sama perut, kadang terasa sakit waktu bersin, kalau bersin keras, tapi tidak ada benjolan Ustaz. Apa itu juga termasuk hernia atau gimana? Nah, kalau hernia kan cirinya ada benjolan. Kalau tidak ada benjolan itu belum hernia. Kemudian selama ini Pak Nuri ada tidak mengangkat beban berat? Oh, sering kalau nggak beban berat, saya sering. Memang kerjanya angkat beban berat juga. Sebelumnya juga latih berat. Kalau memang sering mengangkat beban berat, bisa indikasinya itu turun berok. Perutnya turun. Oh. Nah, kalau cuman belum turun, ini ya, belum naikkan. Halo? Ya, halo. Apa mungkin indikasinya memang belum parah, jadi nggak terasa sakit gitu ya? Mungkin hanya waktu bersin aja yang sakit gitu ya? Ya. Kalau sesak enggak? Enggak ya. Mual juga enggak ya? Enggak, hanya kalau bersin terlalu keras terasa sakit memang.
Kalau Ya. bersin biasa enggak. Kalau bersinnya terlalu keras itu baru terasa sakit. Sudah pernah Bisa ditangani titiknya ini? belum. Nah, boleh Pak Nuri coba pakai titik ini, tidak ada masalah. Iya. Kapan waktu bisa minta dibekam titiknya ini. Kan Bu Nuri juga sudah ahli sekarang. Kalah jam terbang malam ini. Kalau jam terbang ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ada lagi mungkin Pak Nuri? Sementara cukup dulu. Oke. Ini mungkin ada tambahan dari Bu Sukma ini. Bu Sukma pernah juga ini menangani pasien hernia ini. Assalamualaikum Bu Sukma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Selamat ya. Upinya sehat, Bu Sukma juga sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Yo, mudah-mudahan putra-putranya menjadi anak yang soleh, solehah. Nah, ini gimana ini pengalamannya ini berkaitan dengan keluhan hernia? Boleh cerita dong. Ya. Saya nangani pasien hernia itu ada beberapa. Yang satu malah sudah pasang kateter karena udah nggak bisa pipis. Pipisnya udah nggak bisa lewat normal. Jadi pasang kateter tetap saya bekam ya di titik itu, titik yang sama. Saya bekam 3 kali, seminggu sekali. Alhamdulillah nggak jadi operasi hernianya. Ya, mulai mengecil. Terus dia juga pakai herbal, tapi nah itu herbalnya belum sempat saya tanyakan. Iya. Itu mesti dibantu herbal juga. Tapi kalau untuk pasien sepuh, kalau sudah pasien sepuh itu memang susah. Karena dia memang sudah kendor otot-ototnya, enggak susah kalau mau kembalikan. Kalau pasiennya agak masih muda, 40 tahun ke bawah insya Allah masih bisa pulih. Kalau sudah 50 ke atas, susah. Kayaknya cuma begitulah pengalamanku. Hernia. Berkaitan dengan hernia. Terima kasih banyak cuma atas pengalaman yang luar biasanya. Kemudian di sini ada Pak Farid mungkin pernah mendapatkan pasien hernia? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya, tapi Belum pernah. teman-teman atau tetangga ada yang punya keluhan hernia? Kalau teman itu ada memang dulu mantan petinju, cuma usianya sudah 63 tahun. Jadi karena belum pernah mencoba, mau menawari juga belum nganu. Kalau usia atas seperti tadi yang Bu Sekar sampaikan, kalau tua itu udah operasi 3 kali itu, Pak. Kalau ya itu bagaimana ya? Kan misalkan memang ada langkah khusus atau bagaimana, atau bisa nanti kan kalau sudah biar saya mau ngomong. Kalau sudah terlanjur dioperasi, itu dibekam juga enggak apa-apa Pak Farid.
Yang penting kita jangan membekam di area operasinya, bekas sobekan operasinya itu. Nah, itu aja. Pak Nuri mungkin pernah nangani pasien. Gimana Pak Farid? Kalau operasinya operasinya udah lama itu. Apa ya tetap tidak bisa dibekam di area situ atau di tempat yang lain? Karena kalau 3 itu kan otomatis banyak tempat ya yang dioperasi ya. Ya, kalaupun memang betul terpaksa mengambil di daerah bekas operasi itu, tarikannya yang dikurangi. Tarikan kop. Oh iya. Nah, tarikan kop. Nah, kemudian pemantikannya tidak usah terlalu banyak. Yang jelas keluar darah. Nah, intinya itu aja targetnya. Nah, kemudian biasanya kita kalau tarikannya normal 2 kali, katakan begitu, 2 atau 3 menit sudah selesai. Nah, kalau ini kita lamakan sampai 5 menit, sampai 7 menit, begitulah. Karena daya tariknya kop itu kita kurangi, maka butuh durasi juga agak lama. Itu Pak Farid. Oke, kalau satu lagi Pak, untuk anak kecil itu kan ada ya kelas 3. Itu kebetulan ponakan. Nah, kalau misalkan saya bekam sekarang kan kemungkinan kan takut atau bagaimana ya untuk meyakinkan itu. Nah, misalkan nanti pengambilannya setelah dia udah siap untuk dibekam itu nanti kelamaan enggak ya? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD, tapi kasusnya itu udah lama sekali, waktu dia kecil itu udah terjadi, kurang tahu itu harinya atau apa, tapi di kemaluannya yang telurnya itu udah kadang besar, dan kalau itu didorong kembali udah enggak besar lagi. Mungkin hernia itu indikasi saya. Iya, iya. Tapi masih kecil waktu itu, belum ada 1 tahun kasusnya itu. Kalau memang hasilnya siap, bisa ditangani Pak, usia segitu. Nah, kelas 3 SD. Tapi kalau terlambat lagi, otomatis berpengaruh juga dengan kesehatan nanti anak tadi. Kita selaku terapis kan tidak bisa maksa. Kita hanya bisa menganjurkan. Syukur alhamdulillah mau ditangani. Ada tambahan sedikit ya. Kalau untuk hernia itu biasanya ada yang bawaan. Kayak anakku sendiri itu bawaan dari lahir. Dia kalau nangis kelihatannya besar sebelah itu di telurnya itu. Nah, itu kalau masih baru lahir itu diurut aja, dinaik-naikkan gitu. Nanti lama-lama dia ini bisa sembuh insya Allah. Jadi enggak harus dengan bekam kalau masih baru lahir loh. Jadi nggak ada kata terlambat ya, diurut-urut dulu. Jadi kalau umur kelas 3 itu sudah bisa itu dibekam, Pak Farid. Oh, gitu. Tapi sebelumnya coba diurut kayak dinaikkan begitu loh dari perut bawah. Iya, aku ngomong. Pokoknya dinaikkan ke arah pusar. Berarti dari atas kemaluan ditarik ke atas gitu, Bu? Nggih.
tarik-tarik ke atas, rajin narik ke atas, nanti lama-lama dia sembuh loh, insya Allah. Karena aku pengalaman sendiri, anakku sendiri ya, tuh itu tuh apa dari lahir bawaan. Ya seperti yang Bu Sekal tadi, memang kalau dia nangis itu dulu waktu kecil ya telurnya itu menteng-menteng gitu loh, Pak. Nggih, kadang iya memang begitu. Hernia itu dari kecil udah ketahuan sekali kalau nangis, kalau enggak langsung ditangani, ya begitu, akhirnya ke bawah sampai besar. Alhamdulillah anakku mulai lahir udah ketahuan begitu, rajin diurut, dinaikkan. Akhirnya sekarang sudah enggak. Sekarang TK. Baik, bagaimana lagi? Ada yang ingin ditanyakan kembali, Pak Farid? Sementara sudah, Pak. Baik. Pak Nuri mungkin pernah menangani pasien hernia? Suaranya Pak Nuri hilang. Sementara belum pernah. Kalaupun ada yang nawarin mungkin kemungkinan juga ditolak sebab belum benar mengerti titik-titik hernia. Jadi ya alhamdulillah belum pernah juga menanganinya. Ya. Sekarang berarti udah siap ya? Ilmu baru. Ya, ada pertanyaan mungkin Pak Nuri? Sementara cukup Ustadz. Ya, baik. Ustadz Burhan mungkin ada tambahan? Saya belum pernah dapat pasien hernia, jadi ya nyimak sajalah ilmu baru. Siap. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kita dapat simpulkan bahwa hernia ini adalah benjolan karena sobekan otot perut itu banyak mempengaruhi faktor-faktornya. Yang pertama faktor usia, faktor keturunan juga sangat mempengaruhi juga, apalagi faktor aktivitas tubuh yang berat itu juga mempengaruhi dari hernia. Kemudian untuk titik bekamnya kita sudah ambil saja titik kahil, kemudian bagian kaki, kemudian selangkangan, bagian paha, kemudian perut area depan, tembus belakang, sama titik keluhnya. Insya Allah dalam pertemuan 2 kali atau 3 kali sudah memberikan efek positif bagi pasien. Itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Karena tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan materi kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika ada pertanyaan mungkin atau Bapak Ibu menangani pasien berkaitan dengan hernia, bisa nanti tanya-tanya di grup. Insya Allah nanti akan segera dijawab oleh teman-teman yang lain. Insya Allah. Mungkin itu. Bila topik walidaya, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.